angker. Iya, angker. Untuk warga sini pun Iya. bilang angker. itu hutan angker. Iya. Punten. Hai, suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Ada satu makam di sini Baraya. Kuburan berserta satu patung ya. Oke, assalamualaikum Baraya Kang Hardi semuanya, ketemu lagi dengan saya Hardi di video kali ini Baraya. Di petualangan kali ini ya, saya juga nggak tahu apa yang akan saya dapatkan di video kali ini. Yang jelas rasa penasaran yang tinggi saya. Jadi ini tuh terkenal dengan nama hutan larang. Jadi memang di Lembang ini ada salah satu hutan yang disakralkan. Saya penasaran sekali kenapa bisa disakralkan dan mengapa orang-orang, sebagian atau segelintir orang takut memasuki hutan ini Baraya. Dari tampilan hutannya pun seperti ini ya. Jadi posisinya berada di dasar jurang saya ini. Di apa namanya ya? Cekungan. Di cekungan. Bismillahirrahmanirrahim. Melewati satu lah ini. Satu jembatan yang terbuat dari bambu. Memang bambu di sini melimpah sekali banyak. Banyak suara burung ya, ciri khas hutan. Cuman memang banyaknya pohon bambu di sini. Tinggi-tinggi juga. Saya penasaran jalur ke sini Baraya nih. Oh, ada tupai. Masih banyak tupai di sini. Tempat apa itu ya? Saya heran, kok jalannya pakai tembok ya? Apa orang-orang memang sengaja bikin jalur ini? Tapi jalurnya udah lama sekali Baraya ini. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Wah, itu apaan ya? Kayak ada satu bangunan. Kayak salah satu atap rumah Baraya. Entahlah. Ini tuh cekungan Sesar Lembang ya. Seperti ini. Memang serem. Kalau dulunya kayaknya ini jalur lahar. Oh my god. Apa yang saya temukan Baraya di sini? Salah satu bangunan yang agak unik dan cukup aneh ya. Lalu juga ada kolam yang penuh dengan lumut. Ini saya kayak di negeri apa gitu ya. Berasa masuk negeri Avatar Baraya.
Ada danau, danaunya kecil. Lalu di atasnya ada jembatan seperti ini. Ini suara apa itu? Ini danau kolam ya, tapi kayak danau gitu Baraya. Dan ada satu pemandian juga kayaknya, tapi saya nggak berani ke sini, nggak berani terus jalan ke sana. Akhirnya saya dapat satu objek di hutan larang ini, satu danau, bukan danau lah ya, kolam yang memang dibikin oleh manusia kayaknya dulunya, tapi memang sudah tidak terawat. Dan di atasnya ada satu jembatan gitu, nggak tahu menuju kemana Baraya. Lalu juga di sini banyak sampah, aneh ya. Berarti banyak orang yang kesini. Ada tas nih. Ada tas perempuan, anak kecil, lalu tas bukan anak kecil sini. Saya heran kenapa banyak tas di sini ya. Bekas apa ini? Hutan apa ini? Saya penasaran Baraya. Saya penasaran ingin ke sana. Kita coba mendekati jembatan itu ya. Jalurnya memang ekstrim ini, serem banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Suara apa itu? Ada suara motor, bre. Dari mana motor itu? Ada apa ini? Ini lihat Baraya. Bangunan tua. Assalamualaikum. Masih ada jalan menuju ke atas sana, saya nggak tahu juga. Ini kokoh nggak sih? Punten. Apa itu? Apa itu ya? Suara apa itu? Oh my god. Kayak ada suara orang jalan Baraya. Oh my god, buntu loh ini. Ini buntu. Ini tuh maksudnya jembatan apa ya? Oh ini buntu. Gak ada jalan. Buntu nih, temboknya udah sampai sini aja. Atau fokus saya ke sini terus.
Jadi memang pantas aja ya lokasi ini disakralkan Baraya. Saya nggak berani lagi ke atas lagi, yang ditakutkan saya nyasar nanti suara apa itu, yang ditakutkan nyasar ya. Jadi saya kembali lagi ke jalur yang saya hafal tadi. Nah ini kan ada cabang ya, ke kanan dan ke kiri. Tadi saya lewat jalur yang kiri, saya nggak berani jalur ke kanan ini, saya takut kalau bahasa Sundan mengatoknya Baraya. Jadi lebih baik kita kembali lagi ke jalur sebelumnya. Dan apalagi yang saya akan temukan di hutan angker ini. Sorry banget saya sambil sebat ini, karena memang mengurangi rasa panik saya Baraya. Banyak sekali suara-suara binatang, ciri khas hutan ya, burung-burung yang di kota kita nggak pernah menemukan. Ada jalur lurus, saya pun nggak berani karena memang jalurnya memang udah kayaknya nggak pernah dilalui sama manusia ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Oke, jadi ini ada kan tadi jembatan yang tadi kita lalui ini Baraya. Nah ini arahnya ke atas lagi, ke tempat tadi saya berasal di sana, di atas sana. Tapi saya sekarang penasaran ke arah sini karena ini jalur tembok, bukan jalur tanah. Sampai kemana jalur ini membawa saya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh jalur air, tapi memang airnya lagi kecil. Ini saya sampai keringetan, keringetan banget bahkan. Oh, buntu nih. Sepertinya buntu ya. Sepertinya buntu ini. Tapi kita coba aja terus sampai ke ujung karena jalur utama saya tadi datang masih terlihat Baraya. Tapi jalurnya masih tembok sih. Ini tuh kayak bekas kolam gak sih? Kayak Allahu Akbar, apa itu? Astagfirullahaladzim. Lihat ini Baraya. Apa yang saya temukan Baraya? Oh my god. Astagfirullahaladzim. Ada satu makam di sini Baraya. Kuburan berserta satu patung ya. Ini jalurnya. Kan ada suara lagi kan. Oke. Kita coba ke bawah. Jalannya memang tanah, licin kayaknya. Allahu Akbar. Saya hampir jatuh. Bergetar kaki saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa yang saya temukan di hutan ini Baraya?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada satu kuburan dan satu patung ya. Melewati lagi jembatan bambu seperti ini. Punten. Assalamualaikum. Banyak suara-suara aneh. Banyak sesajen baraya. Ini ada, entahlah ini gelas, nggak tahu isinya kopi entah apa ya. Dan ini juga saya temukan banyak sekali sajian-sajian yang lain dan batu-batu yang nggak biasa kita temukan di kota gitu, seperti batu nisan. Lalu ada bekas telur yang di plastik, dibungkus plastik. Ada batu-batu. Astagfirullahaladzim, saya kayak ngedengeran ada suara anak kecil ya. Kayak ada orang lagi ngobrol, anak kecil gitu, kayak lagi ngomong ke mamanya. Lalu ada satu patung baraya di sini. Aneh nggak sih ada satu patung di dalam hutan seperti ini ya? Agak sesuatu bagaimana gitu. Lalu ini saya bingung antara makam dan makom, jadi antara kuburan atau patilasan. Ini juga saya belum dapat informasi yang lebih valid. Nanti saya akan coba tanya ke salah satu yang berkebun di sini. Itu tuh makam atau makom. Jadi perbedaannya, kalau makom itu cuman patilasan. Misalkan makom Prabu Siliwangi berarti bekas Prabu Siliwangi berdiam diri di situ. Makom Kalijaga, misalkan Sunan Kalijaga berarti tempat Sunan Kalijaga pernah berdiam diri di situ. Cuman yang saya heran kenapa ada patung di sini. Patungnya memang sudah berlumut sekali baraya, berarti memang sudah lama ini patung. Jadi wajar aja ini menjadi hutan yang angker menurut warga sekitar. Nanti saya coba ngobrol sama warga deh di perjalanan menuju pulang. Sebetulnya ini tuh makam atau makom. Ini ada jalur lagi kayaknya, kan ini nih. Ini tadi saya berasal dari sini tadi. Awal mulanya dari sini. Jadi saya akan kembali lagi ke tempat saya datang tadi. Cuma ada beberapa hal yang saya temukan kejanggalan-kejanggalan di sini. Kalaupun ini makam, saya bingung bagaimana cara bawa jenazah ke sini. Melewati hutan-hutan, lalu siapa yang akan dimakamkan di sini? Kalaupun makom, berarti tokoh siapa yang pernah ke sini? Sosok siapa yang pernah kesini? Yang pasti kasepuhan baraya, yang pasti tokoh masyarakat pada zamannya, yang sangat dihormati pada masa itu, ya kan? Apa saya bilang ini ada suara anak kecil di sini? Oke, kita kembali lagi ke atas sana baraya. Itu jalurnya ke sini, sini nih. Mudah-mudahan ada jalan. Jadi di sini pun ada tangga yang saya temukan dan ada paralon ya. Ini bahkan baru, paralonnya baru banget. Kayaknya memang warga sering beraktivitas di sini. Jadi sepertinya saya bakal dapat informasi yang lebih valid mengenai ini tuh kuburan siapa.
lumayan menguras tenaga memasuki hutan itu ya Baraya. Ini di depan ada satu perkebunan. Biasanya suka ada yang berkebun, nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Oh, ada. Alhamdulillah Baraya, ini ketemu sama emak yang baik hati. Ini emak lagi ngapain emak teh? Lagi di kebun. Lagi di kebun ya emak. Punten emak, tadi tuh saya penasaran, ada seperti kuburan, ada patung di bawah emak. Oh iya. Itu tuh sebenarnya apa emak? Gak tahu, kata yang punya dulu itu tempat Eyang Ujang. Eyang Ujang. Iya. Tempat maksudnya makam atau apa gitu? Gak tahu, itu bukan makam kan, di tempat kinya itu katanya Eyang Ujang. Mama taunya cuma segitu aja. Sosok Eyang Ujang ini tuh siapa mak? Ya gak tahu, kata yang punya Mama kan dulu. Oh, jadi Mama taunya itu teh Eyang Ujang aja dari orang tua emak mungkin begitu ya. Dari orang tua emak dulu gitu dikatakan orang itu Eyang Ujang. Nah, itu ada patung Hanoman ya mak ya? Iya. Itu juga bagian dari tempat itu berarti? Iya, bagian itu tanah. Batas, Oke, Mak. perbatasan. Mak, tadi tuh saya di bawah ya mak, melihat ada kolam, terus ada jembatan gitulah, posisinya kayak jembatan, terus banyak suara-suara aneh yang saya dapatkan di sana. Memangnya si hutan ini tuh memang disebut hutan angker gitu, terkenalnya begitu? Iya, dulu mah itu angker, tapi dulu, sekarang mah enggak, biasa-biasa aja. Makan sering ke kebun nggak ada apa-apa, kata orang mah itu betul. Angker. Iya, angker. Untuk warga sini pun Iya, bilangnya angker. itu hutan angker. Iya. Oh, jadi warga juga punten mak, jadi ada segelintir yang nggak berani ke situ gitu? Iya, nggak ada yang berani ke situ, cuma emak ke kebun. Tapi mama berani? Berani, bukan berani, tapi mama cuma ke kebun gitu. Oh, emak teh ngebon, Lewat, iya. emak teh ngebonnya tuh deket situ. Iya, lewat itu sama jembatan itu lewat. Tapi banyak sajen-sajen emak. Iya, makan itu beli bambu, terus disuguh sama emak teh. Oh, jadi pamitan. emak yang suguh teh? Iya, pamitan ya, pada yang punya itu. Oh, biar selamat. Eyang Ujang, gitu, jadi dia. pamitan dulu emak teh. Iya. Susuguhnya tuh tadi saya lihat ada telur, ada bekas kopi ya mak ya? Iya, itu dulu emak. Oh, Tapi gitu. udah gak ada apa-apa, hanya pamitan. Kalau nggak pamitan kan ada yang punya itu. Emang kalau nggak, punten mak ya, kalau misalkan nggak pamitan, terus kita tiba-tiba ngambil barang yang ada di situ, misalkan bambu kita tiba-tiba ambil, nggak bilang dulu, apa yang terjadi biasanya mak? Iya, kalau nggak bilang kata bapak dulu ya, takut ada yang celaka gitu. Emang pernah ada kejadian? Iya, pernah ada kejadian itu, pan bambunya diputar-putar itu. Bambunya tuh berputar-putar? Iya, kalau udah disuguh sama emak enggak, alhamdulillah lancar gitu. Oh, bahkan tadi emak juga kan ngomong nggak boleh sompral katanya ya? Iya, gak boleh. Emang pernah ada kejadian mak? Ada itu yang itu. Gimana Dulu tuh mak? ada yang sakit gitu, terus di permohonan sama orang tua emak dulu. Sehat. Ada orang yang sompral di situ, Iya, terus tiba-tiba dia sakit. Terus dipamitan sama orang tua emak. Terus setelah pamitan sembuh Ya gitu? sembuh sudah sekala gitu, nyantel gak apa-apa gitu, cuma dulu gitu merengkel gitu. Oh iya, Orang, tangannya tuh gitu ya, Iya, pokoknya ya kaku gitu ya. Iya, Akhirnya sembuh sama orang tua emak. sembuh, iya. Minta maaf ke bawah Iya, begitu. minta maaf sama yang punya di sana. Oh, itu berarti bisa dibilang hutan larangan merenanya, nggak boleh asal berarti ya, Iya. nggak boleh sompral gitu ya. Masya Allah. Oke, emak terima kasih banyak ya mak ya. Mohon maaf mengganggu emak. Sama-sama.